Puji Tuhan, selamat malam Ibu yang kekasih. Pada malam hari yang indah ini kita boleh berkumpul kembali, memuji, memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian yang berkata, Ku ada sebagaimana ku ada. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, amin. Melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, amin. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan buat segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu. Pada saat malam hari ini kami boleh kembali beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Benar ya Bapa, sebagaimana kami ada semua karena kasih anugerah-Mu, karena pertolongan-Mu ya Bapa. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami akui di hadapan-Mu Tuhan, bukan karena kekuatan, kegagahan kami, kepandaian kami, tapi semata-mata karena kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terpuji-puji Engkau untuk selamanya ya Bapa. Lawat kami pribadi, lepas pribadi kaum wanita, sekalipun kami di rumah masing-masing ya Tuhan. Kami berdoa memohon kepadamu, lawat kami Tuhan, semua ibu-ibu, kaum wanita Elusai, baik di Pluit, Merakarang, Taman Aries, satu persatu lawatin kami ya Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan, biar kami tetap pikiran hati kami tetap hanya kepada Tuhan. Selama kami beribadah, tujuan kami, pusat penyembahan, pusat pikiran kami hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan buka ibadah kami pada saat ini. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ibu-ibu yang kekasih, pada malam hari ini kita boleh beribadah lagi kepada Tuhan.
Semua karena pertolongan Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih, biarlah kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara supaya virus corona COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita boleh bersama-sama beribadah kembali di gereja. Kita berkumpul, bersukacita, saling mengasihi, saling merangkul, saling mendoakan ya. Pada malam hari ini kita mendapatkan tema yang sangat menguntungkan kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti, di kehidupan kita masa mendatang. Apa itu temanya? Yaitu pengampunan dosa. Haleluya. Sebelum lebih jauh kita membahas, mari kita sama-sama baca dulu di Alkitab kita masing-masing. Saya percaya ibu-ibu semua sudah menyiapkan Alkitabnya, ya, yaitu yang tertulis di dalam Yesaya 1 ayat 18 ya. Ibu-ibu yang kekasih, ya, buka semua Alkitabnya. Saya akan bacakan Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kasumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, firman Allah. Itulah sebabnya saya bilang pada malam hari ini, temanya adalah membuat kita beruntung, membuat kita bersukacita di dunia ini, saat sekarang ini, maupun di kehidupan yang akan datang. Kita tahu bahwa manusia itu baru di Taman Eden. Ya, ibu-ibu yang kekasih. Baru manusia pertama, Adam dan Hawa. Baru berdua saja di Taman Eden yang begitu luas, yang begitu menyenangkan. Tinggal memetik buah tanpa kerja keras. Begitu indahnya, begitu senangnya. Kebutuhan semua ada di Taman Eden. Tapi dari sana, awalnya manusia berdosa. Tentu kita tahu semua. Yang awal mula berdosa adalah kaum wanita. Karena mudah tergoda. Mudah dipengaruhi. Itulah kelemahan kaum wanita itu. Makanya kadang-kadang ada orang mengatakan bahwa wanita itu adalah wanita lemah. Karena dari awal di Taman Eden, gampang dibohongi. Tidak memakai logika. Kita tahu manusia jatuh ke dalam dosa. Menginginkan hal-hal yang lebih. Padahal semestinya itu bukan hak kita. Hanya digoda, udah. Sudah diingatkan, jangan makan itu. Nanti kamu masuk, itu bukan hak kamu. Kalau kamu menyentuh saja, kamu akan tahu itu hal yang baik dan buruk. Udah diingatkan. Tetapi si ular menggoda. Itu bohong. Kalau kamu makan buah itu nanti kamu sama dengan Tuhan. Si wanita kadang-kadang tidak memakai akal sehat. Disitulah kelemahan kaum wanita. Sebabnya ibu-ibu, kalau kita bergaul dengan siapa-siapa, pakai logika akal sehat. Kalau tidak bisa lagi, tidak mampu akal sehat pikiran kita, yang terutama adalah bawa ilmu Alkitab. Apakah sesuai dengan Alkitab? Kalau kita sudah diingatkan, jangan terpengaruh dengan orang lain. Tetap kita pegang firman Allah. Kalau firman Allah katakan tidak, tidak. Kalau firman Allah katakan jangan, jangan. Siapapun itu yang mempengaruhi kita. Ingat ibu-ibu. Hanya firman Allah lah yang kebenaran. Hanya firman Tuhan kebenaran. Karena kita tahu kebenaran itu adalah Yesus sendiri.
Dunia ini bisa menjatuhkan kita ke dalam dosa dengan berbagai macam tawaran. Apalagi wanita, banyak ingin itu, ingin itu, ingin itu. Tapi nggak salah ibu-ibu kekasih. Ingin ini dan itu tidak salah. Asal kita ingat, jangan kita sampai berdosa. Jangan kita sampai salah mengambil keputusan. Karena kita tahu iblis tidak suka kita masuk surga. Tidak suka. Itulah sebabnya ada firman Tuhan yang berkata, karena manusia terlalu banyak keinginannya. Mau ini dan itu. Menghalalkan segala macam cara. Tidak mengingat kalau cara itu adalah dosa. Kebanyakan keinginan. Melakukan hal-hal yang berdosa. Demi memenuhi kebutuhan nafsu semata. Itu sebabnya kita ingat ada di firman Tuhan berkata, Tuhan sendiri pernah menyesal. Ingat ya ibu-ibu ya, ada ayatnya ya. Tuhan pernah menyesal menciptakan manusia. Karena kita tahu bahwa tujuan Allah menciptakan manusia bukan untuk binasa. Bukan untuk berdosa. Kita ingat pesan Tuhan kepada kepada Adam di Taman Eden adalah menguasai semua yang ada di muka bumi dan menikmati. Tuhan udah siapkan untuk dinikmati dan untuk dikuasai. Tapi kaum wanita seringkali tergoda. Ya? Itulah sebabnya kita belajar firman Tuhan. Seutuhnya kita belajar firman Tuhan, ibu-ibu kekasih. Jangan separuh-separuh. Jangan sepotong-sepotong. Perlu kita kuasai pelajari firman Allah itu dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Kita bersyukur hidup di akhir zaman sekarang ini, di zaman anugerah. Ibu dan kekasih, kalau kita coba kita buka di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 ya. 2 Petrus 3 ayat 9, apa ya? Kita udah hafal ayat itu ibu dan kekasih yang berkata bahwa Tuhan menghendaki 2 Petrus 3 ayat 9b. 2 Petrus 3 ayat 9b. Yang berkata, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Betapa maha pengasih Allah kita itu. Tuhan itu tidak mau ada yang binasa. Tidak. Tetapi Tuhan mau supaya semua selamat. Tuhan menginginkan supaya kita selamat. Tidak ingin supaya tidak ada satu orang pun yang binasa. Kita masih ingat pelajaran kita di perjanjian lama bahwa ada penebusan dosa. Korban penebusan dosa. Ya. Harus ada korban binatang. Itu sebabnya Bapak Gembala kita sering katakan kalau kita hidup di zaman Taurat, di zaman perjanjian lama, pastor itu setiap hari potong korban, berdarah-darah terus. Karena pengampunan dosa pada saat itu adalah korban pengampunan dosa. Itu pakai binatang. Memotong, itu korbannya dulu. Tapi di zaman sekarang ini, kita bersyukur luar biasa. Ibu-ibu pasti udah tahu siapa yang menjadi korban buat kita untuk mengampuni dosa kita. Semua udah tahu, anak-anak sekolah minggu pun sudah tahu. Yang berkorban untuk mengampuni dosa kita adalah anak Allah yang tunggal. Tuhan tidak menyayangkan anaknya yang tunggal. Kita ingat ayat Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah ibu yang kekasih, kita beruntung. Kita bersyukur hidup di akhir zaman, di zaman anugerah. Karena Tuhan mengasihi umat manusia. Tuhan tidak ingin satu pun yang binasa. Sehingga Tuhan mengorbankan anaknya yang tunggal.
supaya kita semua selamat. Itulah ibu-ibu yang kekasih, biar kita tetap bertahan di dalam kasih Yesus, kasih Tuhan. Apapun yang kita alami pada hari-hari ini, di masa pandemi ini, mungkin ada kesusahan, ada sakit penyakit, hal-hal ekonomi, tidak bisa berjumpa bebas dengan saudara, keluarga, teman, sesama umat kita tidak bisa berjumpa. Banyak hal persoalan yang kita alami di masa-masa pandemi ini. Tetapi jangan pernah tinggalkan kasih Yesus. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bagi kita, begitu besar kasih Allah buat kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apapun masalah kita, pegang itu. Pegang kasih Allah. Pegang janji Allah. Kita masih ingat tetap bahwa rancangan Allah itu rancangan yang indah bagi kita. Rancangan damai sejahtera. Itulah sebabnya dia mengorbankan anak-anaknya yang tunggal. Ibu-ibu yang kekasih, kita tahu kan bahwa upah dosa ialah maut. Tak akan ada yang selamat kalau semua orang berdosa. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan kita, dia mengorbankan anaknya yang tunggal supaya kita selamat. Puji Tuhan ibu-ibu, biarlah renungan pada malam hari ini kita pegang teguh dalam hidup kita. Menjadi rema dalam hati pikiran hidup kita. Begitu besar kasih Allah. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Untuk mengampuni dosa kita. Kita ini siapa? Kita sudah berdosa. Dari nenek moyang kita di Taman Eden sudah berdosa. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan menyayangi kita. Itulah sebabnya ibu-ibu, kuatlah, bertahanlah, tetap giat, tetap setia, berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Tetap menyembah Tuhan. Tetap baca firman Tuhan. Yang menjadi kekuatan kita. Yang menjadi sukacita kita. Terima kasih ibu-ibu yang kekasih. Biarlah renungan pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan. Membangkitkan semangat kita. Ya, biar menjadi sukacita dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita angkat satu pujian. Karena begitu belah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Mari kita berdoa ibu-ibu kekasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Betapa Tuhan mengasihi kami. Betapa Tuhan menyayangi kami ya Tuhan. Sehingga Engkau mengorbankan anakmu yang tunggal untuk mengampuni dosa kami. Supaya kami tidak binasa ya Tuhan. Melainkan kami beroleh hidup yang kekal. Sebab itulah ya Bapa, tetaplah Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Kuasai hati pikiran kami di masa-masa sukar seperti hari-hari ini ya Tuhan. Tetaplah hadir Engkau di tengah-tengah keluarga kami. Memimpin keluarga kami menjadi kepala rumah tangga kami ya Tuhan. Jangan pernah biarkan tinggalkan kami sesaat pun ya Tuhan. Terima kasih, ajar kami menghargai pengorbanan-Mu. Ajar kami menghargai kasih sayang-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami percaya Engkau sudah melawat setiap kaum wanita yang ada. Baik di Pulau Murakaran di Taman Aries ya Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Lawat semua, berkati semua kaum wanita ya Tuhan.
Rumah tangga lepas rumah tangga sehat-sehatkan ya Tuhan Yesus. Cukupkan segala keperluan kami, apapun yang kami butuhkan hari-hari ini. Allah yang kami sembah, Allah memiliki seluas alam ini. Engkau sanggup memenuhi semua Tuhan. Terima kasih, terpuji-puji Engkau kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu-Ibu. Sampai jumpa lagi kita di hari Selasa yang akan datang. Puji Tuhan, selamat malam.